Shalom sahabat RPK yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kita berjumpa dengan sukacita di akhir tahun ini. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2016 ini dan masuk pada tahun 2017 yang akan segera kita songsong. Saya Pendeta Dr. Japardin Marbun, Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia, menyapa saudara dengan sukacita karena kita tahu Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan menuntun kita dalam tahun 2016 ini dan akan memasuki tahun 2017. Untuk itu tentunya saya juga ucapkan kepada kita selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Biarlah ketika kita menyongsong tahun baru ini ada sebuah optimisme yang baru dan sukacita yang baru yang akan kita alami, sehingga dengan demikian kita tidak takut dan tidak gentar dalam menghadapi tahun baru yang akan segera kita songsong. Namun sebelum kita sampai kepada masuk dalam tahun baru, Alkitab mengajar kepada kita supaya kita terlebih dahulu memperhatikan bagaimana kita hidup dalam tahun 2016 yang akan kita lalui ini. Alkitab mengatakan supaya kita memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani tahun baru yang akan segera kita jalani. Maka Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita terlebih dahulu. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, di sana dikatakan demikian: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman ini mengatakan kepada kita bahwa sebelum kita masuk tahun yang baru dan hari yang baru, maka kita harus menghitung hari-hari yang telah kita jalani di tahun 2016 ini. Untuk itu sebelum kita masuk tahun 2017, ayo kita sejenak merenung, ayo kita sejenak duduk, ayo kita sejenak teduhkan hati kita untuk coba melihat apa yang kita lakukan dalam tahun 2016 ini. Apakah kita mengalami kemajuan? Apakah kita mengalami tantangan-tantangan berat? Apakah kita mengalami masalah? Apakah kita mengalami keberhasilan dalam tahun 2016 ini? Saya mau sampaikan kepada kita bahwa apapun yang kita alami dalam tahun 2016 ini, apapun yang kita jalani tahun 2016 ini, satu keyakinan yang tidak boleh kita lupakan ialah ketika kita akan menjalani bahkan mengakhiri tahun 2017 ini, kita harus katakan bahwa itu karena Tuhan menyertai kita, itu karena Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, Alkitab mengatakan Dia pasti akan berikan kekuatan kepada kita, Dia pasti akan berikan kemenangan bagi setiap kita. Untuk itu mari sejenak kita lihat apa yang kita alami dalam tahun 2016 ini. Penyertaan Tuhan yang seperti apa yang kita alami? Tentu sahabat RPK yang Tuhan kasihi, ini akan menjadi modal kita dalam menghadapi tahun 2017 ini. Ketika kita yakin, ketika kita rasakan, ketika kita alami pertolongan Tuhan, maka tentu kita akan berkata dalam hati kita demikian: kalau Tuhan menyertai saya di tahun 2016, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai saya dalam menjalani tahun 2017. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia sanggup menolong kita tahun 2016, mungkin melewati masalah, mungkin melewati pergumulan, mungkin melewati tantangan, bahkan pergumulan-pergumulan yang berat, tapi faktanya sekarang ialah kita mengakhiri tahun ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan tenang, walaupun ada gelombang-gelombang yang kita hadapi. Tapi faktanya ialah kita ada di penghujung tahun ini dalam keadaan baik-baik. Itu tentu oleh karena Tuhan menyertai kita. Karena itu dengan keyakinan ini maka kita patut mensyukuri anugerah Tuhan yang telah nyatakan bagi setiap kita. Kita patut mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, sehingga betul-betul kita sampai di penghujung tahun ini hanya oleh karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu para
sahabat RPK yang Tuhan Yesus kasihi, mari sejenak syukuri anugerah Tuhan. Mari sejenak syukuri kebaikan Tuhan. Mari sejenak syukuri anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepadamu. Bahkan ini akan menjadi modal kita dalam menjalani tahun 2011 nanti dengan sebuah optimisme dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita sehingga kita mengalami kemenangan-kemenangan. Tentu kemenangan ini akan terus makin memberikan keyakinan kepada kita. Kenapa? Karena kita baru saja merayakan Natal yang menjadi modal bagi setiap kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, artinya adalah Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita dalam situasi yang bagaimanapun juga. Bahkan Alkitab juga menuliskan dengan sangat jelas kepada kita bahwa ketika Yesus akan naik ke surga pun Dia berikan janji yang luar biasa kepada kita. Dia berkata begini dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Dia berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan rekan-rekan, sahabat RPK yang Tuhan kasihi, Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu artinya Dia mengatakan tidak sedetik pun engkau ditinggalkan, tidak sedetik pun engkau dibiarkan, tidak sedetik pun kita dibiarkan, melainkan dengan sangat jelas Dia katakan Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka ini punya dua konsekuensi yang kita pahami sebagai orang percaya. Yang pertama ialah karena Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka tentu kita nggak perlu takut. Kenapa? Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tetapi konsekuensi yang kedua ialah ketika kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, maka ini juga harus membuat kita selalu hidup dalam kebenaran dan makin benar hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita harus berbuat dosa, maka kita mesti malu sama Tuhan yang beserta dengan kita itu. Banyak orang dalam hidup ini ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ketika dia melakukan sebuah dosa, dia berkata begini, nggak ada yang tahu inilah. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, rekan-rekan kerja saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia selalu beserta dengan kita. Jadi dengan Immanuel, dengan Allah beserta dengan kita, maka kita nggak boleh takut. Kenapa? Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, dengan Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan karena itu kita senantiasa dituntut hidup dalam kebenaran. Entah itu dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, entah itu dalam berusaha, entah itu dalam bekerja, dalam meniti karir, kita akan selalu hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Alkitab katakan Dia akan membawa kita naik dan tidak turun. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang menginginkan engkau mengalami keberhasilan dalam hidupmu. Ketika engkau dibiarkan melewati masalah-masalah yang berat, dibiarkan engkau melewati tantangan-tantangan berat, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan saudara, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, tidak. Tetapi kalau Allah membiarkan kita melewati masalah-masalah yang berat, justru Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita supaya apa? Supaya semakin kuat menghadapi tanggung jawab yang lebih besar ke depan, semakin kuat menghadapi promosi-promosi yang akan Tuhan siapkan ke depan. Karena dengan sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa ternyata rumus promosinya Tuhan ialah, Dia katakan begini,
Barang siapa dipercaya dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau engkau dipercaya dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadamu sekarang ini, walaupun kelihatannya berat, walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya tantangan, tapi ketahuilah, Tuhan siapkan promosi yang lebih besar bagi saudara, Tuhan siapkan jabatan yang lebih tinggi bagi saudara, Tuhan siapkan posisi yang lebih besar bagi saudara. Tapi tentu sebelum sampai kepada jabatan, posisi, dan juga tanggung jawab yang lebih besar itu, maka Tuhan menguji kita dulu. Bahkan Tuhan melatih kita lewat apa? Lewat tantangan-tantangan itu, supaya ketika kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, ketika kita mendapatkan promosi yang lebih tinggi, ketika kita mendapatkan posisi yang lebih tinggi, tentu menuntut tanggung jawab yang lebih besar, maka kita bisa melewati. Kenapa? Karena kita sudah lulus ujian-ujian yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Karena itu sekali lagi saya katakan kepada sahabat RPK yang Tuhan kasihi, mungkin tahun 2016 ini engkau dihadapkan kepada tantangan, dihadapkan kepada persoalan, dihadapkan kepada masalah, ada jalan berliku yang harus engkau lewati. Dengar baik-baik. Jangan katakan Tuhan tidak beserta dengan engkau. Jangan katakan Tuhan membiarkan engkau. Jangan katakan Tuhan tidak peduli dengan engkau. Tidak. Tuhan membiarkan itu untuk apa? Melatih engkau supaya engkau kuat, supaya engkau mampu menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di tahun 2017 yang segera akan kita songsong. Karena itu, terus kuat dalam Tuhan, terus teguh dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan kita pasti akan mengalami berkat-berkat dan kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap. Para sahabat RPK yang Tuhan kasihi, beberapa waktu lagi kita akan masuk dalam tahun 2017, akan masuk tahun baru. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Alkitab mengatakan ketika kita akan masuk tahun yang baru seperti ini, maka kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Karena biasanya kan ketika kita akan masuk ke tahun yang baru seperti ini, pasti kita memikirkan apa yang akan saya lakukan di tahun baru ini, apa rencana yang mau saya buat, apa planning yang mau saya buat. Alkitab mengatakan ketika kita akan membuat perencanaan semacam itu, maka Yakobus, dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan seterusnya dikatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ternyata ketika kita akan memasuki tahun yang baru seperti ini, maka ketika kita membuat perencanaan, maka Alkitab mengatakan kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Alasan yang sangat mendasar yang Alkitab katakan kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita, dikatakan di sana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya kira kita semua meyakini, memahami benar bahwa sebagai manusia kita hanya diberi dua waktu oleh Tuhan. Yang pertama adalah masa lalu dan masa kini. Masa depan itu kita tidak tahu. Itu kita tidak tahu. Yang tahu akan masa depan itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu wajarlah kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Supaya apa? Supaya dituntun kita kepada masa depan yang lebih baik, supaya dituntun kita kepada masa depan yang akan membawa kita menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemenangan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu Alkitab ini mengatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup
Anda dalam memasuki tahun 2017 ini. Untuk itu apa? Untuk itu tentu pertama kita perlu berdoa kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, mau kemana Tuhan tuntun saya dalam tahun 2017 ini? Yang kedua, kita perlu berdoa dan memikirkan dari sekian banyak prioritas yang harus kita kerjakan. Kita tanya Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita. Untuk apa? Untuk memilih prioritas yang terpenting dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dalam tahun 2017 ini. Karena tidak mungkin semua keinginan kita capai dalam 1 tahun, tidak mungkin semua rencana kita capai dalam 1 tahun. Karena itu perlu apa? Perlu hikmat dalam memilih prioritas yang hendak kita capai, supaya dengan demikian kita bisa mencapai goal dan sasaran dengan fokus, sehingga mencapainya dengan baik, dan kita tentu akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu firman ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita perlu mencari kehendak Tuhan. Bagaimana cara mencari kehendak Tuhan? Tentu saudara dan saya serta kita perlu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kepada kita hikmat, Tuhan berikan kepada kita pengetahuan, Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk melihat apa-apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua, tentu kita perlu juga membaca Alkitab, supaya Alkitab nanti akan menuntun kita kemana maunya Tuhan. Dan yang ketiga, tentu kita perlu bertanya, konsultasi kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, orang-orang yang lebih makan asam garam kehidupan dari kita, bahkan juga orang-orang yang lebih rohani dari kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjalani hidup secara efektif dan efisien. Tidak harus jatuh bangun, tidak harus misalnya gagal baru mencapai sasaran yang jelas. Tetapi kalau kita berdoa, tanya Tuhan pasti akan tuntun kita. Kita berbaca Alkitab, maka Alkitab akan mengarahkan kita, bahkan kawan-kawan seiman juga akan membantu mengarahkan kita kepada goal dan sasaran yang baik, sehingga tahun 2017 yang akan segera kita jalani ini akan menjadi tahun kemenangan, tahun berkat, dan tahun mujizat bagi kita, sehingga kita akan mencapai goal-goal yang lebih tinggi, mencapai sasaran-sasaran yang lebih tinggi daripada tahun 2016 yang baru saja kita lalui ini. Untuk itu, sahabat RPK yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk tahun 2017 ini, ayo sedikit berdoa kepada Tuhan, ayo sedikit merenung, tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tahun 2017 supaya saya mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan, mengalami berkat, mengalami terobosan dalam hidup, sehingga dengan demikian engkau akan melihat campur tangan Tuhan akan membuat engkau mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saya ucapkan kepada sahabat mereka yang Tuhan kasihi, mari songsong tahun yang baru ini dengan sebuah optimisme dan semangat yang baru, bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan engkau, Tuhan selalu beserta dengan kita, dan ketika Ia beserta dengan kita, Dia pasti akan berikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa serta mujizat yang luar biasa. Dan dengan demikian engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau, melainkan Dia berikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. .3 RPK